apa? Percobaan bunuh diri. Itu uniknya dulu. Contohnya kata-kata kita dulu. Genteng dia Betulkan. pukulan kepala sini. Genteng. Sampai kaca. Dikulas tangannya. Siapa yang enggak miris ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bersama King, yaitu Kauman Istihad Nasional Malang, yaitu salah satu media dakwah dari Pondok Kauman Lasem. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita, yaitu kepengurusan atau ketua Pondok Kauman sejak 2013 sampai 2025. Nah, tidak lupa pula kita mengucapkan ucapan dirgahayu ke-80 untuk Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di kita ini ada beberapa bintang tamu, yaitu ketua tahun 2013 sampai 2014, yaitu Kang Tommy. Nah, Ya. dan setelah itu jeda ada ketua yang tidak hadir, nyampe akhirnya di 2018 dilanjutkan oleh Kang Imam bersama wakilnya Kang Ibram. Dan Kang Imam ini termasuk salah satu ketua yang lumayan lama ya. Lama ini, paling lama. Dari 2000 berapa? 2018 akhir Sampai 2025. nah 2025 dilanjut lagi sama Kang Mada. Makanya sampai dipanggil Mbah. Oh iya, kita di sini manggilnya Mbah ya. Terima kasih bagi KI Production juga. Ini kita memberikan media seperti ini. Semoga media ini semakin maju dan lebih baik. Amin. Nah, pertanyaan pertama ini kita akan nanyain ke Kang Mada, bagaimana perasaan menjadi ketua baru di pondok ini? Susah dia sekali. Kenapa? Ya senang karena bisa melanjutkan apa ya? Mungkin salah satu cita-cita dari dulu memang untuk bisa lebih bermanfaat sih, intinya itu. Sedihnya karena ditinggal Mbah Imam. Tinggal nih. Santai, masih ada. Masih lama Masih. Ya karena umur sih, umur Kak. Ya, umur, pemikiran belum sepenuhnya matang, diberi amanah sebagai ketua pondok, ya memang berat. Tapi mau gimana lagi, cuma bisa. Enggak gue. Ya karena gimana lagi ya, kita kan kalau dengan kiai kan pasti hanya bisa berkata nggih, walaupun masalahnya itu kita belum bisa atau rumit, tetap kita ngomong nggih. Kalau dari yang lain nih gimana nih? Keluh kesah mungkin dulu menjadi ketua di pondok ini sejak tahun dulu gitu kan. Kang Mada kesini tahun berapa? Masuk sini tahun 2021 akhir ini 20, berarti pasca Covid ya. pasca. Nah, untuk 2013 atau sebelum itu pasti di sini itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oh, saya itu ke Pondok Kauman itu 2005. Saat itu kelas 5 MI. Masya Allah, legend sekali. Yang patah bilang bahasnya. Iya, ini asli patut. Kelas 5 MI itu waktu itu masih Mbah Soleh itu ketua pertama Mbah Soleh itu. Mbah Soleh. Mbah Soleh. Pas 5 MI itu ada berapa anak kecil ya? 13-an mungkin. Kalau KTA saya itu saya masih ingat itu nomor induknya itu 20 waktu itu. 20. Perintis ini. Bukan pewaris, Bos. Dari 2005 terus sampai 2012 itu lulus MA Al-Hidayat. Nah, Waktu itu MA Al-Hidayat masih ada di Soditan. Ya. Di Pondok Pesantren Al-Hidayat. Setelah itu ada kesempatan itu istifadah, nambah ilmu di luar sampai di Bogor dan kembali ke sini delalah itu kok
itu tadi diutus diamanahi untuk khidmah menjadi ketua itu tadi. Setelah berkelana, Setelah berkelana. Setelah berkelana. Terus bagaimana kepengurusannya itu? Ya, alhamdulillah ya, kita ambil segi positifnya saja. Ya. Alhamdulillah ya kompak waktu itu kompak alhamdulillah. Dan banyak biasanya kan kalau pengurus itu ya biasanya itu ada jarak gitu sama santri itu biasanya itu ada jarak. Iya. Tapi alhamdulillah waktu kulon itu raket lah. Contohnya ini contohnya. Dulu itu Masih kelas berapa ini ya? waktu dulu masih di MSS Ya, masih kecil. Ya, masih gitu ya. Saya masih muda. masih di MSS Nuriyah itu yang kebetulan saya Iya. anak MTS soalnya saya sampai sekarang pun masih kecil. Iya. Teman nggak ada setahun kayaknya nggak ada setahun saya ingat saya nggak ada setahun sampai 2014 awal sampai Maret itu sampai situ aja. Oke. Alhamdulillah. Nggak perkembangan pondok Kauman pesat ini tuh nggak nyangka banget Masya Allah. Jumlahnya dulu berapa? Jumlahnya? Sekitar berapa? Tahun segitu gitu. Nggak sampai 200 nggak sampai 200. Itu putra Putri 100 sekian mungkin. 100 sekian Putra untuk putri. putra dan putri. Ya, oke. Kemudian setelah itu kan antum berangkat ya ke Yaman ya. Alhamdulillah. Sehingga tidak mengerti bagaimana perkembangan pondok. Iya, balik-balik Masya Allah. Masya Allah, perubahannya sangat Iya, signifikan. karena Turi yang dulu itu sini kan jalan buntu arah timur dari pos kapling arah Iya. timur itu dulu itu jalan Gang Buntu namanya. Gang Buntu. Gang Buntu. Kalau ada maghrib gitu udah nggak ada yang berani lewat. Banyak mitos banyak. Dan yang mitos. Nah, dan masih kecil percaya itu jadinya. Iya. Nah, Melekat ya, Iya, melekat banget. Kalau udah malam itu, Iya. ya kalau udah malam, kalau di dalam nggak berani keluar. Kalau udah terlanjur keluar, nggak berani masuk ke dalam. Dilema sekali ya. Dilema sekali lewat sini takut, lewat bagian utara itu takut juga, lewat Sepi banget ya. Sepi banget. Iya. Lewat bagian selatan itu takutnya karena ada anjing. Iya, benar. Iya. Maklum ya, daerah kita kan pecinan ya. Jadi Alhamdulillah, Masya Allah. tetangga kita itu pecinan yang punya banyak anjing lah bahasanya kayak gitu. Itu alasan kenapa di Kauman nggak ada pagernya. Oh, Kita sudah dipagari oleh pagar bakar. pagar-pagar. Saya pakai keyakinan. Oke. Haji. Nah, setelah itu kan tidak tahu perkembangannya, kita lari ke Mbah Imam atau Kang Imam ini soalnya menjabat 2018. Tapi di Pondok Kauman itu sejak tahun berapa? Ngeruput dulu. Oke. Saya itu mondok di Kauman sejak tahun 2013 akhir. Ya, 2013 akhir. Dan anehnya saya mondok di Kauman itu nggak pernah tahu namanya Kauman, nggak pernah tahu asal usulnya mau mondok pertama. Sampai suatu saat itu saya sowan sebelum berangkat ke pondok ke seorang kiai temennya mbah saya. Mau mondok kemana le? Ke Lasem. Lasem itu banyak pondok. Ada An-Nur, ada Alida dan lain sebagainya. Saya jawab, Pak, pondok Lasem. Pokoknya Lasem gitu. Tapi nggak tahu, nggak pernah ada di bersih dibayangin saya bahwasanya ada pondok namanya Kauman Lasem, nggak pernah. Iya. Pada akhirnya 2013 insya Allah itu pas 15 Syawal. 15 Syawal. Itu sangat ingat sekali ya. Ya ingat Pak. Iya. 15 Syawal kesini. Nah, udah Kauman masih dengan tadi yang masih ada sedikit kesereman yang masih yang lah tinggalkan. Tapi pas praktek waktu itu sudah desainnya sudah itu ya Mbak, sudah kecinan, sudah kayak kelenteng nah, gitu. sudah kayak kelenteng cuma masih ada gerbang SD itu loh. Iya, Kan iya. butuh Gapura. ada gapura SD itu loh. Oh iya benar. Masih banyak komponen jadi masih kesannya serem gitu lah. Iya. Masih serem. Ya, alhamdulillah di situ saya menyelesaikan sekolah di Manida masih menjumpai yang di Soditan. Iya, 1 tahun. Setelah itu 1 tahun di Soditan kita pindah ke
awal make. Nah, itu ya. Iya. Orde baru. Orde baru. Ikut ngecor dan juga ikut make. Wah, ini Itu pertama. Oke. Dan itu 2016 lulus, beberapa tahun, 2 tahun, habis itu tiba-tiba nggak berbundu, ditimbali apa, dan lain sebagainya, terpilih jadi ketua 2018 akhir. Oke. Jadi 16, 17, 18, 1 tahun dari kelulusan saya Mana? sekolah. Masih muda sekali berarti. Wah ya, kalau lihat fotonya ya, wah banyak lah. Masih kecil juga. Iya, sampai sekarang masih. Dan itu ditemani wakilnya. Dan alhamdulillah saya mengajak kepengurusannya tuh Kang Ibram Iya. sebagai wakil saya. Pertama saya menjabat. Gimana ngajaknya itu? Wes pokoknya kancane aku. Kancane aku. Apa? Dewa bener Mbak Fani Piro gitu. Hal itu sih aman. Kan tua saya dulu. Serem beliau ini serem. Sekali nolak kata mitosnya itu nggak panjang umurnya. Dia nggak berani nolak saya. Orang mana emang? Beliau ini orang Banyuwangi. Nah, itu dia. Lari asing. Sih, katanya sekali nolak itu bangun tidur paku di perut. Bukan radio. Untuk cerita dari sudut pandang Kang Ibram ini bagaimana tentang pondok ini? Cerita dulu awal saya mondok di sini tuh berarti tahun pinten kan? 2000. Enggak tahu, Bang, sampai yang mau. Lah iya, aku tapi yang mau makanya baikmu nanti kan sekali 15 awal. Iya makanya Iya, buat Mas. para penonton yang cewek mau nyari suami, dia cocok banget. Bisa mengingat hari penting. Iya. Saya ini tanggal lahir ibu saya aja nggak tahu. Jadi wah Ibu tolong tanyakan ini apa? lupa saya kalau nggak salah sekitar tahun Jena 2013 nih. Saya 2013. Berarti 2012. Anak Tapi tahun. lupa. Iya. Atas tangan. Ya. Saya masih muda di sini. Terus. Iya. Di 2012 itu masih sekitar berapa santri 150-an putra putri. Putra itu kalau nggak salah sekitar 70 atau 60 orang. 60. 60 orang itu masih lucu-lucu imut-imut dulu saya. Iya. Sampai sekarang masih. Amit-amit ya kau di situ. Terus. Dan berarti ketika dilantik jadi wakilnya beliau itu kelas 3 bro. Kelas 3 Kamu masih sekolah ya, Mas? Sekolah. karena krisis dulu, krisis orang-orang yang sudah lulus. Ya. Jadi yang sudah lulus itu cuma berapa orang. Jadi yang kebanyakan kepemimpinan beliau itu anak sekolah semua Bang. Sekolah semua. Rata-rata anak sekolah. Menarik sekali ya. Setelah lulus, wah, nggak tahu mau kemana ini. Wah, berkelana akhirnya. Berkelana, mengikuti jejak. Terinspirasi kan? Iya. Sangat terinspirasi. Nasa kecil itu kelana. Iya. Terus untuk perkembangannya kan yang tahu memang Kang Imam sejak 2012 sampai 2025 itu masih stay di pondok. Itu bagaimana perkembangannya? Banyak problem ya. Ya, alhamdulillah untuk perkembangannya selalu setiap tahun ada perkembangan berkaitan dengan fisik, bangunan fisik, berkaitan dengan kualitas dan juga berkaitan dengan Pendidikan. kuantitas santri. Jadi dulu saya itu masih kisaran awal pemimpinan kita ya, itu kisaran 70-an putra, 70 80 gitu. 70 80 seiring pesat 2 tahun tambah ada 100. Mulai saya itu sekolah dulu masak nasi buat putra putri siang sore itu masih kasar 12 kilo ke 10 kilo tuh 7 kilo bahkan 7 kilo. 7 kilo masih 7 kilo buat siang sore Siang sore. dan setiap tahun naik. Nah, kalian tahu setiap tahun itu ada awal 7 kilo 12 15 sampai sekarang 25 itu satu hari hampir buat sarapan dan siang sore itu hampir 1 kintal. Satu kintal itu
perkembangan dari makan saja. Kita baca itu yang keras. Menarik sekali, menarik ini, menarik. Kita ini mantan Cah Adam. Kalau yang baru kan mantan SK. Cadang punya grup ini sekarang. Lebih tepatnya mantan chef. Sering bergulat dengan tukang masak perempuan tuh. Jadi masih ini ya dulu ya, masih bareng lah, Masih bareng. dapurnya masih bareng. Jadi dulu itu apa ya? Saya menjabat pertama itu kan belum pernah sekali menginjak berkaitan dengan organisasi dan lain sebagainya. Akhirnya saya ya mengolah dengan pikiran saya dengan teman-teman, akhirnya menggali beberapa hal-hal barulah. Nah, tapi vakum. Tadi sebelum saya itu ada Kang Gus Murto, ada Kang Do, untuk ya. panggilnya Gus Siwak ya. Gus Siwak karena dulu dia itu sampai kemana-mana bawa siwak. Masya Allah. Gus Siwak. Sangat Sunda sekali. Setelah beliau boyong pergi tanpa pamit itu, ada masa renggang, transisi beberapa bulan nggak ada pemimpinan, pucuk-pucuk ditimbali tadi dengan keadaan pondok. Bayangkan pondok nggak ada kepemimpinan, nggak ada selama beberapa bulan, hampir 3 bulan lebih. Kira-kira kondisinya bagaimana? Iya. Nah, tapi saya sudah dulu itu menjadi wakil kan, cuma kan tanpa ketua kan, wakil hanya sebatas nama. Iya. Dulu zaman dulu saya. Nah, itu dengan kondisi seperti itu ya sedikit demi sedikit meskipun belum bisa menghandle semuanya ya. Menghandle semuanya kita belajar sedikit. Dan mungkin wakil pertama saya sudah ganti wakil hampir 5 kali. Masya. Setiap tahun ganti. Setiap tahun hampir ganti. Termasuk ketua sebenarnya termasuk wakil saya. Di tahun terakhir. Bukan termasuk 2 tahun malah. 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Periode lama ini. Atau ini. Dan anehnya itu meskipun apa ya, dari segi keilmuan dan juga segi saya di bidang itu kepemimpinan belum pantas. Pernah sekali saya itu bukan matur untuk berhenti jadi pengurus. 1 tahun saya ingin mengangkat pengurus baru pengapunten kinten kula niki wes gak iso mudhun iso munggah begitu. Sejak itu saya tidak pernah matur berkaitan dengan akhirnya itu gitu aja. Itu komunikasi disebut. Jadi alhamdulillah diiringi dengan kuantitas santri yang semakin banyak, kita iringi dengan pondok dan ikhtiar abah yayasan dengan bangunan fisik yang bertambah juga, alhamdulillah. Juga tambah unit pendidikan juga. Nah ini gimana nih ceritanya, unik sekali. Unit pendidikan juga. Karena kita yang dari dulu keluar terus masuk kembali tuh ngerasa, kok banyak sekali sekarang. Beberapa pendidikan ya gimana? Hanya madrasah ya Alidaya. Hanya Malida kan. Kulang-kulang adanya apa aja? SMP. Udah mulai dari TK, AB, SD, SMP, MA sampai Aman baru lahir bisa langsung mondok. Bisa. ya bisa. Gimana? Lanjut ya. Jadi berarti tahun 2022 2020 ya SMP itu SMP 2019. 2019. 2018 setahun kan 2 tahun kepemimpinan ada SMP. Berarti awal tuh SMP dulu. Awal SMP dulu. Aliyah dulu. Aliyah dulu. Kan Alia kan udah. Maksudnya Aliyah itu apa dulu? SMP dulu. Terus SMP. PAUD. setelah itu Kau dulu malah kok. Oh, PAUD dulu. PAUD KB. PAUD KB setahun KB. SMP habis itu setai. Tahun 2020 setai. Jadi saya ikut tahun 2020 awal asal dikenal awan ketika ibu mata awalnya tertarik Lulusan pertama style. alhamdulillah. Mas Tahi susah.
Alhamdulillah jalur langit. Nah itu 2020, setelah itu 2023 atau 2022 tepatnya. 2022 akhir ada apa? Instansi pendidikan baru yaitu SDM. Dan anehnya tanpa sepengetahuan, ya alhamdulillah dipercaya juga menjadi kepala sekolah. Tahu gitu. Ya lucu lah, udah sebuah hal yang lucu, tapi ya kalau bukan dari segi atau pandangan lagi, mesti apa namanya, sudut pandang kiai, sudut pandang orang alim kepada kita kan sudah mengerti posisinya dan Nah, yang buat saya Herman itu gini ya, buat saya Herman. Gimana? Nah, apa biasanya itu ke ketua pondok itu di sini diganti. Itu kalau enggak boyong ya nikah. Ya, oke. Ya, apakah ini sebuah kode? Bentar lagi ini mau ada pernikahan atau bagaimana? Karena memang sekarang sudah ada pengurus baru. Iya, Yang baru diangkat bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Oke. Tapi ini menarik sekali loh, karena perkembangan itu sangat pesat sejak 2019 menuju 2023 itu sudah berapa instansi yang sudah dibuka, coba dari KB, TK, kurang dari 5 tahun. kurang dari 5 tahun loh, itu sangat pesat sekali walaupun memang bangunannya masih bertahap ya. Sekarang setelah juga baru pembangunan kembali, tapi masya Allah sekali gitu pondok Kauman ini, karena mungkin dari antusias masyarakat juga yang sangat mendukung dengan pesantren ini, akhirnya kita dapat dukungan penuh sehingga bisa buka semua instansi tanpa terkendala lah hitungannya ya. Padahal di area masyarakat yang multikultural. Ini dia yang sangat menarik. Nah, kita lanjut lagi ketika tahun 2021. Ya, 2021. 2021 itu padahal pasca Covid. Tapi sudah, nah ini menarik nih. Di pasca Covid, tapi instansi malah berkembang. Oh, iya. Oke ya. Terus bagaimana pandangan sudut pandang dari orang yang baru mondok di tahun 2020 melihat Pondok Kauman? Saya masuk di Kauman itu tahun 2021 kan ya. Pada tahun 2021 itu tahun dimana posisi saya masih jatuh di bawah. Kena COVID, Mas. Jatuh di bawah. Jadi waktu masuk itu masih belum sadar. Pikiran belum normal, hati juga belum normal. Karena ya ada kejadian yang tidak perlu diceritakan. Oke. Pertama itu mondok rencana. Ini rencana dulu. rencana dulu itu waktu MTS itu mau mondok di Lerboyo, di Arisala. Arisala. Oh ya. Setelah itu gak jadi, pindah ke Blitar. Dulu pondoknya namanya Nurul Ulum, pondoknya Kang Murad. Kang Murad angkatan 0, saya angkatan ke-6. Nggak ada angkatan 0, nggak ada angkatan 1, langsung 0 angkatan. Angkatan 0, saya angkatan 6. Setelah itu rencana lulus MTS itu ke Lirboyo lagi. Tapi bukan ke Arisalahnya, tapi di Pondok Haji Yakub. Pondok Haji Lirboyo, tapi sekolahnya di luar. Karena zaman itu masih ada batas zona, jadi sekolahnya gak bisa masuk. Setelah itu nggak ada yang namanya sarang, nggak ada. Opsi lain di pelosok atau di tambak beras. Langsung ketika itu pendaftaran semua sudah tutup, semua sekolah, semua lembaga sudah tutup. Waktu itu pas di hari raya kelima, sowan ke pondok, ditanyain sama Abah, sama untuk Senin di teng pelosok Bah, ojo awak gak cocok mondok ning pelosok. Langsung dibaca gitu, ning pelosok gak cocok. Wes sesok moro sarang. Padahal sarang itu sebelum puasa pendaftaran sudah ditutup. Tetapi nggak tahu besoknya daftar bisa dan diterima. Nah, itu rencana yang kedua. Oke. Yang di sarang, di sarang itu rencana setelah lulus MA Al Anwar kan di Anwar 2,
Setelah lulus ke MGS, setelah itu langsung mbah tali, boyong nikah. Oke. Ternyata di tengah jalan ada sesuatu dan gak ada yang namanya lasem. Tujuan pertama setelah dari sarang itu ke Tuban, Jatirogo. Pondok apa namanya Mbak? Kebon Agung niku. Nah di situ bukan jodohnya. Terus ya bukan jodohnya, kenal dengan kakaknya Bu Nur Mukhlisoh. Pak Basir itu sebagai wali kelas. Pun seminggu di sana itu gak don. Lanjut ketemu Pak Basir, terus diarahkan ke Lasem. Dan sebelumnya Lasem itu mana gak tahu. Asing ya. Asing, yang namanya Lasem itu asing. Saya tuh masuk di sini dan di sini tuh lucu banget ya. Masuk di sini tuh lucu banget. Yang peraturan awalnya gitu A, tapi masuk dengan aturan B. Dan itu banyak yang protes dulu banyak yang protes. Sebulan di sini itu pikiran belum tenang, hati belum tenang. Jadi pun intinya napa nggih? Manut intinya dulu itu manut wis pokok ning Lasem. Wae ngaji yo ngaji, wae sekolah. Dan sampai sekarang pun loh nggak nyangka. Dan rencana terakhir sebelum jadi ketua pondok itu, saya kan di sini ikut kuliah kakak tingkatnya Mbah Imam. Sekarang sudah semester 8, wisuda rencana bulan Desember. Bulan ini Pak. Tahun ini bulan Desember. Rencana itu setelah wisuda itu mau nikah. Mau boyong. Oke. Dikarenakan hal yang di rumah itu ada hal yang juga lumayan penting sih. Rencana Desember setelah wisuda boyong, ternyata sama seperti Mbah Imam tadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, Tiba-tiba angin topan. Oke. Nah, setelah itu malam Sabtu Mbah ya, malam Sabtu sama Kang Indra juga itu malam Sabtu ada kabar itu, malamnya ini nggak bisa mikir ini apa sih bahasanya, tutup ini otak ini nggak bisa jalan, ngeblank. Langsung malamnya nggak bisa tidur, paginya saya langsung kabur. Saya kabur dari pondok, nggak di Lasem itu, mulai Sabtu pagi sampai Ahad sore ya nggak di pondok. Saya kabur ke suatu tempat itu, apa sih? Seming. Apa. Dan biasanya kalau kabur, saya kan dulu ketika nggak ada kegiatan kembali ke sebelum dari Lasem kan ke Sarang, mesti kembali ke Sarang. Ada undangan pasti ke sana. Dan ketika di Sarang itu gak ada perasaan aneh-aneh. Pengen balik ke Lasem jam segini ya segini. Nah kok tiba-tiba kemarin itu saya kabur itu di sana itu jam 2 nih tidur. Jam 3 kebangun itu kepikiran Lasem. Nggak ada apa ini. Jadi apa? Langsung setelah itu jam 3, sing biasanya pulangnya pagi, itu jam 3 pagi temanku takon napa? Nyekan bis. Pokok subuh harus sudah di pondok. Padahal sebelumnya sampai sore sampai malam nggak ada pikiran apa-apa. Oke. Pun kaget. Kalau wae metu wae. Isarai berarti. Itulah definisi an-nasu fit tafkir wallahu fit taqdir. Jadi manusia hanya berpikir gini tapi Allah yang berikan takdir. Nah, terus bagaimana bahasanya, mungkin kita kan tadi udah ngomongin dulu sebagai kepengurusan, terus misalkan menemukan suatu kejanggalan seperti anak santri nih mau boyong atau apa, itu bagaimana kalian mengatasinya gitu? Dari suku dulu. Nah, ya mungkin menurut Enggak. karena itu pasti drama setiap pesantren ya. Drama Dan pesantren. dramanya setiap tahun beda. Ada yang mau bunuh diri juga ya? Mungkin dari zaman
dulu. Semakin kesini mungkin tantangannya semakin hebat ya. Ya. Kalau apalagi kalau sekarang, kalau saya dulu ya mungkin nggak seberat kali ini. Ya. Satu mungkin dari kuantitas juga nggak sebanyak sekarang dulu. Dulu hanya berapa kamar saat? Dua, tiga, Dua, bawa tiga. geladak, Tiga. bawa. Tiga kamar. Jadi ya waktu itu sebelum saya itu belum ada namanya ketua kamar. Jadi waktu saya tak buatin ketua kamar masing-masing dan setiap malam ada absen oleh ketua kamarnya, alhamdulillah. Jadi ya ibarat kalau saya ngibaratkan itu ya kayak main layangan lah, ya harus ditarik, ya harus diulur gitu. Oke. Namanya manusia punya nafsu ya. Apalagi yang namanya santri dari dulu itu seorang orang tua, misalnya kalau abah cerita itu kalau ada orang tua punya dua anak, satunya pinter satunya nakal, itu pasti yang dipondokkan itu yang nakal. Jadinya Iya. pondok pesantren itu wadah anak-anak nakal, Rumah sakit. rumah sakit, tapi bisa meluluskan orang-orang yang di masyarakat itu ndadani masyarakat. Iya. Masya Allah kan itu bentuk pesantren. Oke. Atau pendidikan pesantren. Dan ya kuncinya saya ya satu ya harus mengayomi ya, bukan menjadikan anak itu sebagai musuh kita, tapi ya teman kita harus diajak kenceng, tetapi juga tidak terlalu dilepas, tapi butuh dilepas. Iya. Butuh dilepas juga gimana harus mengontrol jadwal, harus mengontrol jadwal sesuai kapasitas masing-masing. Kalau saya dulu itu saya bedakan mana SMP, mana MA gitu, saya bedakan jamnya, itu saya bedakan jam wajib belajar untuk SMP. Kalau MA karena lebih dewasa ya mungkin diberi kesempatan mereka untuk berkomunikasi lah ya. dengan orang-orang luar yang notabene di sini kan multikultural gitu. Dan saya kira di Pondok Lasem itu sendiri tidak ada pondok yang memang menutup diri di area Lasem. Jadi ya interaksi sosialnya di Lasem itu lebih tinggi dari pondok-pondok lain. Mungkin kelebihan di Lasemnya seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu ya belum seperti sekarang yang ada uang digital, ada kawan mobil. Waktu itu kan belum seperti itu. Jadi ya kita juga nggak bisa memperketat diri, juga dia hanya membatasi. Hanya membatasi seperti itu. Kalau dari generasinya Kang Imam nih, sejak 2018 udah kan jauh banget tuh, 2013 ke 2018. Atau mungkin ya selama di pondok lah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mau boyok ini? Bagaimana? Caranya kita alhamdulillah ya Pak Buka, sejak zaman kita sudah ada mudabir ya, sudah ada mudabir. Jadi kita sudah terbantu dengan adanya mudabir yang bisa mengondusifkan setiap personal anak. Kalau pengurusan tugasnya untuk link pondok. Tapi ketika ada masalah perseorangan, itu adalah tugasnya pengurus yang bisa mengelola psikologinya. Itu mudabir kan. Itu alhamdulillah belum tahun saya pertama. Ada sebuah cerita anak mondok mungkin lah si A. Dan ceritanya itu sangat menyeramkan ya dulu ya. Boleh diceritakan lagi sekali. Masih teringat. Dan anaknya uniknya sampai sekarang masih mondok dan juga menjadi santri yang menonjol dalam bidang-bidangnya. Masya Allah. Tuh sampai suatu saat karena dia nggak kerasannya di waktu awal mukuli badannya sendiri, lari, kita goda
kita berat dulu. Oh, besok ada. Oh, hari lagi pulang ya. Dan saatnya kan kalau pondok 40 hari baru boleh disadon dan boleh pulang. So 40 dino, mas gak apa-apa, besok jam aman. Balik berani itu pondok. Dan gua ada apalagi karena kepikiran di rumah dan lain sebagainya. Yang biasanya di rumah kan anak, di pondok kan yang sendiri, biasanya di rumah ayah di sini kampung di sana. Kode apa? Percobaan bunuh diri. Itu uniknya dulu. Soalnya terkadang kita dulu genteng dia apa di pukulan kepala sini, genteng sampai kaca. Dikulas tangannya. Siapa yang enggak miris ya? Kontroversi. Wah, coba perasaan kamu dulu gimana Pak? Itu mungkin coba ilmu dia. Saya kan udah mondok nih, coba bisa. Untuk bukan alasan bagaimana kita pengorbanan, tapi demi sedikit dari muda dan pengurus apa Pendekatan. kita rayu, alhamdulillah kerasan sampai sekarang. Kerasa sampai sekarang. Lagi sekali. Itu tahun berapa ya? 5 tahun lalu. 5 tahun. Itu tahun 2020. Nah, 2020-an. Kira kesalahan sampai 5 tahun lah. Terus setiap tahun beda-beda. Ada yang apa namanya seperti pulang sendiri ada, kabur. Ya, tanpa kita pondok kita buka kan. Jadi kita tidak bisa mengawasi 24 jam. 24 jam penuh lah. Kecuali apa malam kan mungkin ada pagi dan absen lah. Tapi untuk siang kan sekolah dan lain sebagainya kan nggak boleh keluar. Nah, jadi seperti itu dimanfaatkan untuk santri-santri baru yang notabene yang pulang itu Rembang. Orang dekat sendiri. Dekat sendiri lah. Seperti itu. Mungkin sekelumit itu mungkin. Ada cerita dari Kamu dulu mungkin di sini nemuin anak yang model. Kalau anak unik-unik banyak sini. Setiap tahun ada manusia. Mungkin salah satu yang bisa diceritakan gitu. Dulu itu ada anak. Karena memang di sini mondok itu basicnya macam-macam ya. Alasan mondoknya ada yang dibuang. Jangan dibuang, ada lah. Ya kayak tadi orangnya di rumah bandel mondok aja, akhirnya dipondokin gara-gara dia bandel. Ada yang memang basicnya keinginan, saya mimpi Mbah Sum. Terus mondok ada. Terus ada juga yang memang dari orang tuanya yang alumni sini, alumni pusat, terus diteruskan dengan anak-anaknya juga ada. Yang seru itu yang punya basic aneh-aneh gitu. Kayak ada satu orang dulu dia itu apa termasuk salah satu anak yang berbeda dari keluarganya. Di rumah itu kakak-kakaknya itu ngalim semua. Nah, dia itu agak melenceng sendiri, kocak orangnya. Kocak. Jadinya sama orang tuanya, kamu mondok saja. Akhirnya dipondokin ke sini tahun berapa itu? Sekitar 2017 atau 16 mungkin ya. SD. Anak Mbak Iman. SD. Dia itu konyol. Dulu kan di sini belum ada SD. Akhirnya kita sekolah SD itu di luar. Di setiap berangkat sekolah yang nganter juga beliau. Wah, dari dulu itu rumah beliau itu sangat mengayomi. Nah, itu pasti ada aja dramanya. Ada yang dramanya guling-guling di tanah, mandi nggak di kamar mandi, dia kalau mandi di luar sengaja. Tonton aku kan. Jadi emang kocak orangnya. Tapi dia itu cerdas. Dia punya apa? 1000 cara. Seni apa bercanda yang keren. Dia punya apa namanya? Keunikan. Kalau bercanda dia jago banget. Tapi kalau urusan suruh ngaji, wah bulet sekali. Sekolah bulet, ngaji bulet, Pak. Tapi keren. Iya. Dan akhirnya bagaimana itu? Akhirnya sekarang dulu pindah meneruskan mondok di daerah Pekalongan. Keren itu orang ini. Atau sekarang kayaknya sukses. Masya Allah ya, kita doakan seperti itulah. Karena mereka juga termasuk dari alumni pondok gitu. Tapi untuk keunikan seperti itu ya memang
memang itu keunikan santri dari dulunya seperti itu ya, dari zamannya Mbah Hasim dan dari zaman saya itu ngaji itu berat biasanya habis subuh itu ngaji Quran dulu kan. Oh iya. Mbah Soleh, Mbak Soleh ya. ketua pertama itu Mbah Soleh. Nah, itu ketua abadi sih kalau itu. Abadi Mas. The real Mbah itu. Mbah Soleh itu kalau ngaji subuh itu di absen satu-satu dicari. Padahal ya nggak ada absen, Iya. cuman beliau ingat. Hafal. Karena masih sedikit. Iya, siapa yang belum ngaji, siapa belum ngaji gitu. Sampai ada itu yang biar nggak ketahuan Mbah Soleh, itu tidur di dalam WC. Nah, Masya Allah, Kacin, unik kacin. banget itu. iya. Unik banget itu. Bisa tidur di dalam WC, Masya Allah Itu banget sih. skill itu emang. Amplongnya santri. Di atas pohon juga. Iya, ngumpet di atas pohon supaya nggak dibangunan subuh itu. Oh gitu ya. Dan kita, Masya Allah, memang keunikan santri ya. Iya. di situ lah. Sampai sekarang juga masih. Masih. Tapi enggak juga semangat. Enggak dulu. Karena depannya kan. Untuk generasinya Kang Maja ini, walaupun masih 1 bulan apa menemukan orang-orang yang seperti ini? Belum. Atau selama di pondok deh, gimana menemukan anak-anak yang seperti ini? Bukan menemukan, dulu pernah jadi pelaku. Bukan lagi, dulu sebagai pelaku. Aduh, ini sangat kocak-kocak. Berarti lebih bisa mencari solusinya Iya. mereka. Iya. Ngambil sudut, kita kan dari sudut pandang pengurus, dan ini dari sudut pandang pelaku. Sesuai pengalaman pribadi. Justru kalau kita mengangkat pengurus, latar belakangnya masing-masing Iya. ada. Dulu banyak yang teman-teman masih di apa namanya, ikut, ada yang paham dan lain sebagainya. Justru Oke. sekarang dia menjadi keamanan dan juga apa namanya itu mengerti seluk beluk kenakalan. Ya, Justru seperti itu kita anu lah. karena sudut pandangnya itu dia udah pernah. Sudah pernah, sudah waktunya mungkin waktunya Kembali. mungkin seperti itu. Mungkin untuk terakhir kita ngomongin pesan-pesan untuk para santri, entah dari sini, alumni atau seluruh Indonesia deh, yang bisa kita berikan pesannya, bisa mulai dari Kang Rongi. Ya pesan santri secara umum ya nikmati kesantrianmu Oke. karena ketika kebetulan saya sudah nikah ya. Sendirian. Enggak dong. Nikmati kesantrianmu masih muda dan ekspresikan hal-hal yang positif gitu. Oke. Karena apa? Karena ketika sudah tidak di pesantren itu akan pasti punya penyesalan dalam hal waktu dan kenapa dulu tidak maksimal dalam mengisi waktu dengan hal-hal positif gitu. Hal positif kan banyak, Oke. bukan hanya mengaji gitu. Oke. Hal positif yang lain seperti itu. Manfaat. Ya, karena memang namanya penyesalan pasti di akhir. Kalau perawat namanya pendaftaran. Betul. Iya. Pelamaran. Lama kan bisa ditolak. Selanjutnya Kang Imam. Oke, karena saya masih santri ya, mungkin saya berbeda kepada diri saya dan kepada teman-teman. Jangan sia-siakan waktu seperti Kang Tommy tadi. Jangan sia-siakan waktu. Belajarlah selagi mampu dan juga berkhidmahlah untuk menjadikan berkah ilmu. Seperti itulah. Wow, Kang Ibram. Menurut saya Ini sebagai wakil juga loh ini. Ya enggak apa-apa. Iya, wakil sekarang. Sekarang sudah wakil Zaman dulu sampai sekarang. benar. Ya, memang posisinya wakil terus dia. karena saya cocok untuk ini pendampingi. Posisi backup. Iya. Oke. Nah, untuk didampingi cocok gak? Oh sebentar Sudah lagi. siap, Sebentar lagi. Nunggu umur. Nah di pemerintahan kan harus ada batas umur ya. 15 sudah boleh nikah belum? Belum. Jadi saya nanti nunggu berapa 20 ya. Episode 17. Untuk santri ya. Mungkin lebih ke ini untuk santri atau siapapun itu lebih ke jangan pernah memetak-metakkan ilmu kan sekarang itu ada ya nggak tahu sekarang atau dulu menurut
pengalaman hidup saya banyak orang-orang yang di sekitar saya itu memetak-metakan ilmu kan. Aku nggak mau belajar ini, nah nggak jadi pertanyaan kubur pak. Kamu belajar itu jadi pertanyaan kubur atau enggak? Menurut saya kalau kamu dengan belajar itu bisa semakin dekat dengan Allah ya, oke fine, Oke. dipelajarin aja. Matematika pun ada toh. Faraid. Enggak ya, dari matematika kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada. Toh ada itu ilmu. Tapi saya lupa siapa. Tapi ya itu lebih ke jangan pernah meminta-mintakan ini. Iya. Terima kasih untuk Kang Mada. Pesannya Kopi. kopi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk senyum. Saya itu masih teringat sampai sekarang jargon dari kiai saya. Cuma itu taat manfaat, ngempet selamat, tirakat keramat, hikmah barokah, cuma itu. Masuk. Cuma itu pegangan santri pun. Ya. Pegang erat ya. TPK 4 itu. Oke, ya mungkin bagi saya intinya belajar di pesantren itu memang bukan hanya di ngaji dan lain-lain ya, karena membaca perilaku sang kiai juga itu termasuk dari belajar bagaimana beliau duduk, sholat, wudhu dan lain-lain, itu semuanya ilmu gitu. Karena sangat kalau daunnya apa kan memang ikro itu memang membaca, tapi baca itu secara makna menyeluruhan, membaca tingkah, membaca tempat, membaca apa. Jadi mungkin bagi santri ketika mondok hanya taunya di kalangan pondok saja, akan tetapi ketika bermasyarakat nanti bisa menggunakan ilmu yang tadi bisa dilihat itu bisa dipraktekkan juga. Karena memang nyatanya ilmu di pesantren itu sangat bermanfaat nanti ketika bertemu dengan masyarakat gitu. Walaupun yang di pondok mungkin basicnya hanya tahlil atau yasin, nah malah itu yang dicari gitu loh. Dengan ilmu yang setinggi apapun rupanya basicnya hanya di bab toharo, dan itu mungkin pesan bagi para santri yang masih mondok ya, geluti ilmu itu dan bagaimana mempresentasikan nanti di masyarakat. Mungkin itu saja dari kami, dari King Production, yaitu Kauman Ittihad Nasrul Qolam sebagai dakwah Pondok Kauman. Terima kasih juga dari kami atas undangan. Oh iya, dan juga terima kasih bagi para bintang tamu yang telah datang mengundangi acara kami sebagai cakap obrol lah, sebagai seru-seruannya kita sebagai santri. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, silahkan bisa komen, like dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian jika memang konten ini sangat bermanfaat. Mungkin undur diri dari saya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.